bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, ini berkaitan dengan silaturahmi sedikit, yaitu orang-orang yang menyambung orang yang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutuskannya. Dan hanya saja demikian itu adalah munasif, yaitu orang yang berlaku adil, artinya berbalas budi. Munyaijak bagdanyo itu tenggat ajak baji. Nah, munyohane jai lu behana ku jak. Nyan kon wasil kon urung sambung silaturahmi. Tetapi hanya saja wasil, orang yang menyambung, adalah orang yang menyambung orang yang memutuskannya dan berlemah lembut, berlaku lunak terhadap orang yang berlaku keras terhadapnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian tasawuf tentang hak tetangga. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-jirani salasatun, tetangga ada 3 macam kata Rasulullah. Faminhum man lahu salasatu huquqin, sebahagian daripada 3 macam tetangga itu yaitu orang yang baginya ada 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani, dan sebahagian daripada mereka tetangga orang yang baginya 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, dan sebahagian daripada tetangga orang yang baginya 1 hak saja. Jadi Rasulullah menjelaskan model tetangga para jemaah. Ada 3 model tetangga. Ada tetangga yang memiliki 3 hak pada kita, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak kata Rasulullah. Fa ammal jarul ladzi lahu salasatu huquqin fajarukal qaribul muslimu, maka tetangga yang baginya 3 hak yaitu tetanggamu yang merupakan saudara yang muslim. Tetangga yang punya 3 hak kata Rasulullah yaitu kita bertetangga yang tetangga kita itu saudara kita dan beragama Islam. Nyan leboh hak tetangga tanya. Wa amma jarul ladzi lahu haqqani fajarukal muslim. Adapun tetangga yang punya 2 hak yaitu tetanggamu yang muslim. Anaruh saudara ngentanya, tapi urang Islam 2 hak kata Rasulullah. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarukad dimmi. Adapun tetangga yang punya 1 hak yaitu tetanggamu yang dhimmi. Nah, dhimmi artinya orang kafir yang tinggal di negeri Islam, mereka tunduk kepada aturan Islam. Nyan gekeun kafir dhimmi. Karena kafir di dalam Islam itu dibedakan. Yang pertama kafir harbi, kafir yang bermusuhan, berperang dengan orang Islam. Yang gekeun kafir harbi. Kafir harbi diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh dimanapun kita mendapatkan. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dimanapun kita dapat kita wajib membunuh. Munyo kafir harbi. Yang kedua kafir muahad.
orang kafir yang tinggal di daerahnya, bukan di tempat orang Islam, tapi punya MOU dengan orang Islam. Kafe, tapi antara negeri mereka dengan negeri kita punya ikatan kerjasama atau ikatan perdamaian, MOU, nyan kafe muahad. Mereka wajib kita hormati. Yang ketiga, kafe dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri orang Islam, mereka tunduk kepada aturan orang Islam dan membayar pajak kepada negara orang Islam. Nyan kafe dhimmi. Jadi, munyo lagi hebat tanya, apabila seperti kita ceritanya, maka kafir-kafir di daerah kita yang tinggal mungkin dekat dengan kita, itu semua tergolong kepada kafir dhimmi. Maka, kalau bertetangga dengan kita, mereka punya satu hak. Dijelaskan oleh pengarang kitab ini, yaitu Al-Faqih Abu Lais, yakni idza kanal jaru qaribuhu wa huwa muslim falahu haqqul qarabah wa haqqul islam wa haqqul jiwar. Yaitu apabila tetangga adalah saudaranya yang beragama Islam, maka dia punya hak. Yang pertama, hak saudara. Hak saudara. Yang kedua, hak sesama Islam. Yang ketiga, hak bertetangga. Nah, jadi sehingga tetangga yang seperti itu punya 3 hak pada kita. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslim falahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim, maka tetangga yang muslim itu dia punya hak kepada kita. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Nah, wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajaruka dhimmi falahu haqqul jiwar. Sedangkan tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetanggamu yang merupakan kafir dhimmi, maka dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga, juga wajib dihormati. Nah, fayambaghi ayya'rifa haqqal jar wa in kana dhimmiyan. Maka kalau begitu, sebagai seorang muslim, sepatutnya kita mengenal hak tetangga, sekalipun tetangga kita adalah orang kafir dhimmi. Harus mengenal hak tetangga. Tetanya tahu dep dalam komunitas, rupanya orang kafir. Mungkin di kampung Cina dep deh, kawat Cina tu ina. Agama Buddha, agama Puyan, agama Konghucu ina awaknya tu. Tanya nak alam kawannya inan rumah tu. Walaupun inan rumah tu, sepantasnya kita mengenal hak tetangga, yaitu 1 hak sebagai tetangga. Kalau ada pegang hak tetangga malamnya, yaitu ada 10 hak seseorang terhadap tetangga. Nah, 10 hak. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ausini khalili Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku yaitu Muhammad berwasiat untukku dengan 3 macam wasiat. Jadi Abu Dzar menerima wasiat dari Rasulullah 3 macam, kata Abu Dzar. Qala, beliau Nabi Muhammad bersabda, "Isma' wa ati walau li abdin majdu'il anfi." Dengar dan patuhi sekalipun itu adalah hamba yang pesek hidung. Menyota pegah pesek hidung nyan aib ba urang Arab. Ba urang Arab panjang-panjang hidung tu. Nyo lagi tanya tuen buah hidung tajak Arabnya aib. Tidak bagus. Urang Arab panjang-panjang buah hidung. Tapi walaupun katanya mungkin sidro hamba dasar ji tuet buah hidung,
tapi tajak gedeh negara Arab, ternyata gedanya terpilih je ke pemimpin, maka Rasulullah berwasiat untuk ditaati. Artinya wasiat yang pertama Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, seorang wajib mentaati, seorang muslim wajib mentaati pemimpinnya, sekalipun pemimpinnya adalah orang yang hina. Saya kaji ke pemimpin wajib dah taat, walaupun ada pilih naruh danyo dah pilih lain, tapi ternyata yang danyo pilih talo, yang menang kau pilih kai lanti wajib taat. Menyohana galak tu ke dah pilih lagi banjara ada pemenang lain nyan sagai. Watai hidup sebagai pemimpin wajib taat, menan akhlak orang Islam. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, fa idza sana'ta mirqah, apabila kamu memasak kuah, tatagun kuah di rumah ditanya, fa aksir ma'uha, maka perbanyaklah airnya. Tatagun ditanya masakan, bula kuah kepada Rasulullah, bula tabuh nak le kuah. Thummandur ila ahli baiti jiranika, kemudian lihatlah, perhatikanlah kata Rasulullah kepada orang-orang yang ada di rumah tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bimirkatika, maka berikan mereka itu daripada kuahmu. Nah, jadi nyan akhlak wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari kepada gedanya mandum. Watai tamagun bula kuah baik ni tamagun. Baik beok tamagun saya kasih gedor jauh dah bagi. Baik lagi malam nyanda pegah ipot terus baru moh gop. Duk gop ngan baik kuah gedanya, tapi hana itu mengrasai gop. Nah, maka wasiat Rasulullah perbanyak kuah, apalagi rumah dekat-dekat. Rumah total gedanya magun ni no, mu baik kedih, magun ni deh, mu baik kena, maka saling memberi, saling mengantar. Nyai kampung biasa aja mun. Di kota home jamu ni kampung ni no anak tali pi kampung-kampung kamu kota ni sebab. Kemudian yang ketiga wasiat Rasulullah, wasalli salata liwaktiha, dan salatlah tepat pada waktunya kata Rasulullah. Wasiat yang ketiga, salatlah tepat pada waktunya. Jadi jangan keluarkan salat dari waktu salat. Nah, salat itu punya waktu. Sehingga dulu di jadwal-jadwal salat ini selalu ada ditulis ayat, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Sesungguhnya salat adalah kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Nah, duhur, waktu duhur kapan? Jangan salat duhur di waktu matahari sudah terbenam. Kamu grab baru sembahyang lehu. Nah, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Salatlah kata Rasulullah tepat di dalam waktunya. Nah, itu wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, dan seyogianya kita juga mengikuti wasiat Rasulullah tersebut. Maka jadilah kita masyarakat yang taat kepada pemimpin, jadilah tetangga yang suka membagi masakannya kepada tetangga yang lain, dan jadilah orang yang salat tepat waktu, dan utama sekali di awal waktu secara berjamaah di dalam masjid. Itu yang paling utama. Nah, wa yuqalu man mata walahu jirani salasatun kulluhum radu anhu ghufira lahu. Disebutkan para ulama yang menyatakan seseorang yang mati dia punya 3 tetangga. Artinya 3 rumah tetangga yang bertetangga dengan rumah dia. Dia mati. Semua tetangga dia itu ridha kepadanya. Maka
ghufira lahu, diampuni dosanya. Jadi penting ridha tetangga. Bagi kita orang laki-laki, selain yang penting ridha orang tua, juga ridha tetangga. Maka kalau kita mati mendapatkan ridha tetangga, kita mati mendapatkan ridha orang tua, maka dosa kita diampuni dan kita pasti akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad, zaman di masa yang lalu sebelum Nabi Muhammad, artinya bukan dalam syariat Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki, anak muda, yang hidup selalu menzalimi orang lain, tidak pernah berbuat baik kepada tetangga. Sehingga di saat suatu waktu dia sakit, dia berpesan kepada ibunya, karena dia hanya memiliki ibu. Dia berpesan kepada ibunya, kalau saya meninggal, jangan kasih tahu siapapun dari orang-orang, karena pasti mereka tidak akan datang, karena saya selalu menzalimi mereka. Tapi saya mohon kepada ibu, setelah ibu mengkafani saya, ibu pijak dengan kaki ibu di muka saya, sambil ibu berkata, aku ridha terhadap anakku ini. Maka disebutkan dalam riwayat itu, anak itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ridha ibunya. Maka penting jamaah, ridha ibu bagi kita orang laki-laki. Ya walaupun katuha-tuha urang dron nama anda. Mungkin hanale kamu meninggal, uroje hana kita mengrida. Bagaimana sekarang walaupun sudah meninggal, kita mengharapkan ibu yang sudah meninggal pun ridha kepada kita. Ti roji kita nyoba tat. Pu yang geyu handa tim, baru sa ta taubat, baru sa na ta tumayang berakon pu yang pegang tim. Ti tering durhaka kita nyongon madu. Kam meninggal. Bagaimana sekarang kita mengolah diri kita, menjadikan kita anak yang saleh, yang suka bersilaturahmi dengan saudara-saudara ibu, agar ibu yang sudah meninggal senang ridha terhadap kita. Penting ridha ibu. Dan salah satunya lagi di sini disebutkan, yaitu ridha tetangga. Sampai meninggal tanya ngan tetangga anak god. Nyan hati-hati. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ja'i ilaihi yashku jarahu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan tentang tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaf adaka anhu wasbir ala adahu wa kafa bil mauti firakan. Kendalikan atau tahan gangguanmu daripadanya dan bersabarlah terhadap gangguannya, dan cukuplah kematian sebagai pemisah. Apa maknanya para jemaah? Di saat laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah tentang kejahatan tetangganya, nasihat Rasulullah apa? Kamu jangan mengganggu tetanggamu, sabar terhadap gangguannya, cukuplah mati yang akan memisahkan kalian. Artinya sampai mati kita harus sabar terhadap tetangga. Jangan karena tetangga mengganggu kita balas mengganggu. Sabar kata Rasulullah sampai mati. Tau yang mati ji kahana tau ganggu le katanya, mati katanya kahana ganggu le ji ka mati dia pun ganggu lah. Pokoknya sabar sampai mati. Jadi hana benar kata-kata bahwa sabar ada batasnya di dalam kehidupan. Batas mati kepada Rasulullah. Sampai mati harus sabar. Menyoka mati hana tau ganggu le. Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, laisa husnul jiwar kaful ada anil jar, walakin husnul jiwar
as-sabru ala adza minal jar. Bukankah kebaikan bertetangga, kata Hasan Al-Basri, yaitu menahan diri daripada mengganggu tetangga. Tapi kebaikan bertetangga adalah bersabar daripada gangguan tetangga. Jadi kata Hasan Basri, belum bisa dianggap baik kalau kita hidup tidak mengganggu tetangga. Tapi baru bisa dianggap baik kita hidup sabar terhadap gangguan tetangga. Pah tadu itanya bantablo rumah di daerah rupanya itu gitar kitanya mandum hana datu awak mabuk, awak mau judi kiban kita pegah tetangga ditanya. Tak perara mano kali gadoh mano tak perara ite icu danyo dumpu icu tak puau butho tanya pegah rumah butho gadoh tumen gadoh dan ada depunya tetangga yang cok. Nah, tanya hana ada cok tepu ada tetangga tu tak sebab handa ganggu. Tapi yang God kepada Rasulullah kon hana tak ganggu tetangga, gangguan tetangga baik tak sebab. Nyan yang God kepada Rasulullah. Gepegah li Hasan Al-Basri. Jadi harus mampu sabar terhadap gangguan tetangga. Waqala Amru bin As, seorang sahabat Nabi yang bernama Amru bin As berkata, "Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta'u man qata'ahu wa innama dzalika munassif." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, ini berkaitan dengan silaturahmi sedikit, yaitu orang-orang yang menyambung orang yang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutuskannya. Dan hanya saja demikian itu adalah munasif, yaitu orang yang berlaku adil, artinya berbalas budi. Munyo ijak bagdanyo itu tangga tak jak baji. Nah, munyo hana ijak ilung behana ku jak. Nyan kon wasil juga, kon urang sambung silaturahmi. Wa innamal wasil alladzi yasilu man qata'ahu wa ya'taf wa ya'tifu ala man jafahu. Tetapi hanya saja wasil, orang yang menyambung, adalah orang yang menyambung orang yang memutuskannya dan berlemah lembut, berlaku lunak terhadap orang yang berlaku keras terhadapnya. Yang gekun urang sambung silaturahmi, yaitu urang yang sambung dengan urang kapuputu. Tetangga ai ganggu tanya. Malah tajak pada tetangganya tanya, tamai ruti-ruti, tamai kuih-kuih, tamai kuah-kuah mana. Mono balu icu tu men tanya, dah depu ti jicu. Malah dia inta kuah, dia ajuk kuah. Malah dia ajuk bu long gaji, malah dia inta kuih long gaji. Nyan gekun urang sambung. Nah, gap ipu putuk, itanya dah sambung. Nyan yang keun urang sambung. Dan berlaku lunak, karena berlaku lemah lembut, berbaik kita dengan orang yang berlaku kasar, berlaku keras dengan kita. Itulah orang yang menyambung, kata Umar, kata Amru bin As. Walaisal halim alladhi yahlimu an qaumihi ma halimu anhu. Dan tidaklah termasuk orang yang sabar, yaitu orang-orang yang berlaku sabar terhadap kaumnya, terhadap masyarakatnya, selama mereka masyarakat itu berlaku sabar terhadapnya. Tanya sabar hana tak ganggu gop, karena gop hana ganggu danyo, nyan hana kira urang sabar. Tapi faida jahalu alaihim jahaluhum, tapi apabila mereka berlaku jahil terhadapnya, dia menjahili mereka itu. Monyoy gop bro danyo, danyo bi bro, nya hana kira urang sabar. Wa inna ma dzalika munasif, hanya saja demikian itu orang yang berbuat adil. Munasif, orang yang membalas serupa. Nah, innamal halimul ladzi yahlimu idza halimu fa idza jahalu alaihi halimu anhum. Tapi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sabar apabila mereka masyarakat adanya sabar, tapi apabila masyarakatnya berbuat jahil terhadapnya, dia tetap sabar terhadap mereka itu. Artinya dalam segala kondisi, kondisi tetangga, kondisi masyarakat kita baik, kondisi masyarakat tetangga kita jahat, kita tetap baik. Itulah orang yang sabar, kata Amru bin As, katanya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-faqih semoga Allah ridha kepada beliau berkata,
Yambaghi lil muslimi ayyasbira ala adzal jar wala yu'da jarahu. Seyogyanya, sepantasnya bagi seorang muslim bahwa bersabar terhadap gangguan tetangga dan jangan sampai mengganggu tetangganya. Wa yakunu bihalin yakunu jaruhu aminan minhu. Dan hendaklah dia dalam keadaan yang tetangganya merasa aman daripada dia. Jadi kita harus menempatkan diri kita di dalam bertetangga pada posisi dalam keadaan orang sekitar kita merasa aman dari kita, tidak merasa terganggu. Nah, wa amanuhu li jarihi yakunu bi salasati asya. Dan memberi rasa aman terhadap tetangganya itu bisa terjadi dengan 3 macam, kata Abu Lais. Kita bisa memberi rasa aman terhadap tetangga kita dengan 3 macam, kata Abu Lais. Yang pertama bilyad, dengan tangan. Artinya jangan lakukan sesuatu dengan tangan yang mengganggu tetangga. Wabil lisan, yang kedua dengan lidah. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti tetangga. Wabil aurah, dan yang ketiga dengan aurat. Aurat yang dimaksud di sini kemaluan. Nah, jangan berzina dengan tetangga. Jangan selingkuh dengan tetangga. 3 hal itu, tangan, lidah, dan aurat harus kita kendalikan untuk tidak mengganggu tetangga. Maka kita sudah memberikan rasa aman kepada tetangga, kata Abu Lais. Fa amma amanuhu bilisanihi fahuwa alla yatakallama bikalamin law dakhala alaihi la jaruhu la sakata. Au law balagha ila jarihi lastahya minhu. Adapun, kata Abu Lais, memberikan rasa aman kepada tetangga dengan lidah, yaitu jangan kita berkata-kata dengan kata-kata yang seandainya kalau seandainya tetangga itu datang ke tempat kita, sungguh dia terdiam. Nah, ini mungkin bisa kata-kata yang menunjukkan kesombongan juga. Sehingga kadang tetangga ada tejak haji begah atau batapu karena haba katanya terlalu tinggi. Akhirnya tetangga kita merasa rendah. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan tetangga. Karena merendahkan orang ini adalah sikap sombong. Kata Rasulullah, sombong itu adalah berpaling daripada kebenaran dan meremehkan makhluk. Yang sombong. Wadra yang gukun sombong. Berpaling daripada kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang. Urang lain tentang hanayum bagdanyo. Nyan sombong, kata Rasulullah. Kon motor tu mewah. Kon bajai tu laga. Kon tipatu tu got. Kon rumah tu rayanya hana sombong. Tapi sombong adalah sikap tidak mau menerima kebenaran. Sikap meremehkan orang lain. Maka meremehkan orang itu bisa dengan kelakuan, bisa dengan kata-kata. Maka hati-hati jangan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang. Yang mengamankan tetangga dengan kata-kata. Atau seandainya kata-kata itu sampai kepada tetangga kita, sungguh dia merasa malu dari sebabnya. Sebab kata-kata-katanya malai tetangga. Nyan juga jangan sampai kita keluarkan kata-kata seperti itu, kata Abu Lais. Wa amma amanuhu biyadihi fahuwa anna jarahu law kana bisuk wa tudhkaru wa tadhkuru anna kaisahu nasiyahu fi manzilihi fa innahu la yakhafu alaihi wa yaqulu manziluhu manzili sawa. Mengamankan tetangga dengan tangan, ya bentuknya, kata Abu Lais, ini perumpamaan, yaitu seandainya tetangga kita berangkat ke pasar, teringat ya bahwa dompetnya tertinggal di rumah, dia tidak merasa khawatir dengan kita. Hanayoy musuh punya tabuh contoh lain danyo tetangga danyo jak gereja, rupanya tua kunci pintu,
nyan hana khawatir terhadap tanyo datang rumah dia mucu. Dan tetangga kita berkata bahwa rumahnya dan rumahku itu sama. Sama kamu, rumah kamu sama, saling menjaga. Idih bati pelih boh hak tetangga, yaitu menjaga peninggalan tetangga apabila tetangga kita berangkat. Rumah, keluarga, tak jaga lagi kita bak malamnya tak pegah. Hana payah pakai CCTV. Cukup tetangga kita yang menjaga. Wa amma amanuhu bil aurah fahuwa annahu law kana fis safar fabalaghahu anna jarahu dakhala manzilahu la sakana qalbuhu wa faraha. Mengamankan tetangga dengan aurat yaitu bentuknya bisa berupa seandainya tetangga kita itu melakukan safar. Tetangga katanya ijak jauh Medan, keluarga perumah tinggal di rumah. Dia tahu kita datang ke rumahnya, tapi dia merasa tidak apa-apa. Dia hatinya merasa aman dan merasa tentram. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. Artinya tidak khawatir kita selingkuh dengan istrinya. Hana khawatir perumah jih berselingkuh dengan ketanya tetangga. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. Macamnya harus kita kendalikan untuk mengamankan tetangga. Ruya rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah bersabda, innal jar yata'allaku bijarihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang tetangga akan terikat dengan tetangganya nanti pada hari kiamat. Nyo bahasa tanya musangkut ditanya. Haluh dengan tetangga tu ro kiamat kepada Rasulullah. Na sangkut paut dia katanya. Uro duda. Fayaqulu, maka tetangganya berkata, ya Rabbi wasi'ta alayya akhi hada. Tetangga kita nanti hari kiamat akan mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau meluaskan rizki saudaraku ini. Tetangga lungnya, wahai Allah, rojih nabi mudah rezeki. Waktarta ala amsi jai'an wa yamsi hadha syu'ban. Waktarta alayya amsi jai'an wa yamsi hadha syu'ban. Aku, kata tetangga tersebut, di waktu sore dalam keadaan lapar, sedangkan tetanggaku ini dalam keadaan kekenyangan. Fasalhu lam ughliq babahu duni wa harramani makat wasa'ta alaihi. Aku minta, tapi dia tidak mau membuka pintunya untukku, dan dia mengharamkan untukku. Artinya tidak mau memberikan untukku apa yang telah engkau luaskan rizki kepadanya. Maka dari hadis ini para jamaah, orang-orang yang tidak pernah membagi rizki dengan tetangga, maka akan ditahan oleh tetangganya dengan pengaduan kepada Allah pada hari kiamat. Maka bagilah rizki dengan tetangga, para jemaah. Karena orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tetangga. Maka saling berbagilah dengan tetangga. Itu yang paling utama. Waruya an Sufyan as-Suri annahu qal, diriwayatkan daripada waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, beliau berkata,
salah satu akhlakin kana fil jahiliyah mustahabbatun wal muslimuna aula biha. Ada 3 macam akhlak. Dulu kata Ibnu Abbas, di masa jahiliyah akhlak itu sangat disukai, sangat disukai. Artinya orang-orang jahiliyah pun dulu suka berakhlak dengan akhlak demikian. Itu akhlak terpuji dulu di masa jahiliyah. Dan orang muslim, kata Ibnu Abbas, seharusnya lebih utama berakhlak dengan demikian. Kalau dulu di masalah jahiliyah itu akhlak baik, sekarang di masa kita sudah muslim, kita harus lebih berakhlak dengan akhlak itu, kata Ibnu Abbas. Apa akhlak itu? Awaluha, yang pertama, lau nazala bihim daifun lajtahadu fi birrihi. Kalau datang kepada mereka itu tamu, sungguh orang-orang jahiliyah dulu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada tamu. Baik dah pegah jahiliyah katanya, jamun mentau kampung berti nek-nek katanya, monyo terus jamai rumah ke yang hana tom ke pajoh ke ra kepada kong sediakan ke jamai. Mana cukup trip ke berarha, hantam ke thi ke ra kepada kon. Ban terus jamai kagak lek ke pegah bak nuk kalit mana taboh tathi ke jamai. Yahwa ke terus tak trip hantam ke jak katanya. Nyan akhlak orang jamun. Jadi seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian. Jadi punya orang jahiliyah urajih sungguh-sungguh berbuat baik kepada tamu, kita harus lebih sungguh-sungguh. Baik watet terus jame yang tapajuh berakon hanali tablo gino. Tak mangat-mangat berakon tapajuh. Menyo berakon tanya kunong pukun biasa tapajuh watet uronyan daging ungkut yang muhai-muhai. Terus jame kata beliau pilih. Tak tepu jame hanya kepajuh pilih. Nah tamuran ke tak boleh pilih nak bagah ke bawah bel trip gedung katanya. Nyan akhlak katanya jino. Kon berusaha berbuat baik tapi malah menyuguhkan yang tidak baik untuk tamu. Yang kedua, lau kanat liwahidin minhum ra'atun kaburat indahu la yatliquha wa yumsikuha makhafatan antadi'a. Orang jahiliyah dulu, kalau mereka punya istri yang sudah tua renta. Apa urang jamun, kalau kita tanya rata-rata duha lako dengan perumah. Jamun ledom perumah ko duha lako ko muda. Nah yang lako cukup duha, perumah cukup muda. Nah pernah netepu urang rono, Sayyidina Umar ibnu Khattab gemu kawin dengan cucu Nabi. Ngan Zainab binti Ali, adik daripada Husain. Nu bayangkan didna trip tuha Umar kelayu Nabi gemu kawin dengan cucu Nabi. Padahal Umarnya ya tuan Nabi. Karena Nabi gemu kawin dengan Hafsah binti Umar. Nyan ban urang yang mengkawin. Nabi pun gemu kawin dengan Khadijah didna trip tuha Khadijah. Jamun hana melihat umur. Kalau mereka kawin dengan seorang wanita itu sudah sangat tua, nyan akhlak orang jahiliyah dulu tidak akan diceraikan. Takut menyokat tuha gecrin tu hana moho saho rinong nyan. Adakah hana galak nele ka kemunan ke deh rumah yang baik cerai. Itanya jino bangka tuha kayak patah dro le rinong le dom. Le uragam ka ke kubah rinong yang minta lain hana can le rinong dro ko han tanggup tapule yang minta lain yang baru. Gecere kita liu rinong nyan akhlak adanya jino. Seharusnya kitanya lebih utama menjaga kehormatan urang no. Kahana galak nele kaku yang baik nuceri sebab menyo nuceri kiban untuk ini. Pulam anu dan gadang untuk ho inong nyan. Ho ruh saho han ruh. Untuk. Nejaga ju nu taba-taba tempi mati, nyokon awai mati ro awai mati perumoh. Jaga-jaga ke buka. Akhlak yang kedua. Yang ketiga, idza lahika bijarihim dainon au asabahu syiddah au jahada ijtahadu hatta yaqdu dainahu wa akhrajuhu min tilka syiddah. Akhlak orang jahiliyah yang bagus dulu, yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan itu, yaitu apabila tetangga mereka ditimpa permasalahan terlilit utang.
Itu pule tetangga bahwa natiro tetangga tanya kamu ciki dengan utang. Rupanya karuh gecok pinjaman online, pinjol. Ka teror ke bayu kamu lipat ganda. Au asabahu syiddah atau ditimpa oleh kesulitan. Nah, au jahdun atau ditimpa oleh beban. Semua tetangganya kata Ibnu Abbas itu berusaha untuk membayar hutangnya dan mengeluarkan tetangganya dari kesulitan dan beban demikian. Mufakat. Lagi tanya jamun nenging jamun tanging tetangga tu kagi aku tanah kena pudang tring kena koh tring nak pegat rumah. Nyan pandum ja ate malam ya aku tanah nak napat ke pudang rumah tetangga. Ya, tagun kuah-kuah lemak menyajamun ni kun hat hit ikun. Ya, nyang kabeh abeh ubina tanah hana payah biku jamun. Jinoho ka akhlaknya. Hanale hang ka berat jahiliyah katanya jino ada bagi ka ngan jahiliyah jamun. Nyan akhlak yang got yang masa jahiliyah yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian. Mungkin sampai di sini para jemaah kajian kita. Nanti minggu depan kita akan mengkaji tentang masalah larangan minum khamar. Masalah mabuk minggu ke. Kan. Yang pernah mabuk jamun nejak nan doa. Hai jamun nak doa taubat mana haji kan? Yang pernah mabuk. Jamun kalau mabuk tu. Ya nang langpung berubah ibu jamun. Nejak. Ya okey. Untuk bengah para jemaah mungkin minggu-minggu terakhir bulan nyon tu dah mulai. Karena kalau dalam keadaan mantong agak kurang sehat betul, lepi mentang badan. Ya. Tatuk pengajian dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.